Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil anam wa ikhtasahu bisyari'atin samhatin mustamilatin 'alal hikami wal ahkam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul quddusus salam wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh abdulul anam wa misbahul hulam wa rasulikil malikil alam sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi as-sadatil kiram wa salama tasliman katsira daiman ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yadhuq murata'allumi sa'atan tazarra'a fil jahli tula hayatihi. Shadaqallahul azim. Yang terhormat guru kita bersama Al-Mukarram wal Muhtaram Ad-Dai Lawal Mujahid Bisabilillah Bibanal Mahbub Al-Habib Abdul Hakim Al-Asmadqan. Juga yang terhormat guru kita Al-Habib Amin Al-Asmadqan, Ustadz Saminuddin, Ustadz Dino, serta para asatidz yang lain, jemaah Masjid Asyaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dapat meluangkan waktu sebagai rutinitas kita di Masjid Asyaf, yaitu dalam rangka ta'lim yang tadi kita sudah sama-sama membacakan maulid, baca suratul yasin, ratibul hadat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kesemuanya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala terima dan catat sebagai kebaikan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita limpah curahkan selalu atas baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil masa kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang alhamdulillah tadi telah disampaikan oleh guru kita pada malam hari ini, malam yang sangat surprise. Yang pertama, adinda daripada Anas telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan sebuah amanah sebagai Allah yang mudah-mudahan untuk kedepannya banyak klien-klien ya yang bisa meminta bantuan kepada beliau dalam mengatasi sebuah permasalahan baik pidana maupun perdata. Yang begitu pula juga yang pada malam hari ini milad salah satu jemaah kita yaitu Ananda Eko. Kok jangan lupa anu disanjung nih, tak lupa lagi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala serta pemuda-pemudi harapan bangsa dan agama, terutama tim Hadhrah dari Sababul Muhajirin. Pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama untuk merenungkan, dan kebetulan kita masih berada di bulan Rajab, yang mana di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Tetapi di bulan Rajab satu dibalas dengan 70 di bulan Rajab. Bahkan Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani itu mengatakan pamin awal syahri wa ila akhiriha, itu dari awal bulan sampai dengan akhir di bulan Rajab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengkaruniakan 3 pemberian kepada kita. Yang pertama adalah rahmatun bila azabin, kasih sayang Allah dengan tanpa disiksa kita. Di bulan ini kita dapat kasih sayang Allah, nggak ada siksa buat kita. Yang kedua, wajudun bila bukhlin, kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak fakir, dengan tidak bakhil. Apa yang kita minta, terutama kepada saudara Hernes, itu kalau setiap malam Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman nih, kalau antum pengen tahu,
Setiap malam di bulan Rajab Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rajabus syahri, Rajab adalah bulanku, al abdu abdi, hambaku adalah hambaku, wa rahmatu rahmati, wal fadlu biyadi, sedangkan yang namanya keutamaan adalah di genggamanku, wa ana ghafirun liman istaghfarani, maka aku akan mengampuni bagi orang yang beristighfar kepadaku, wa ana mu'timan sa'alani, dan aku akan memberikan kepada orang yang meminta kepada aku. Maka ini kesempatan baik buat saudara Ernest diminta sama Allah di bulan Rajab ini, karena sudah jaminan tuh, wa ana mu'timan sa'alani, dan aku akan memberikan kepada hambaku yang meminta kepadaku perihal masalah urusan dunia maupun urusan akhirat. Minta sama Allah sekarang. Mumpung kita masih ada kesempatan di bulan Rajab. Nah, kemudian sebagai kesimpulannya itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di sebuah pemakaman, tiba-tiba Rasulullah menangis lewat sebuah pemakaman atau kuburan. Nah, salah satu sahabat nih bernama Sauban bertanya, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kau menangis ketika melewati sebuah kuburan? Apa kata Rasulullah? Ya Sauban, mereka ahli kubur yang ada di dalam kubur sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya aku berdoa kepada Allah agar Allah meringankan siksa mayit yang berada di alam kubur. Kemudian sahabat bertanya kembali, ya Rasulullah, mohon maaf, Rasulullah bilang lagi pada sahabat, ya sahabat, kalau seandainya ahli kubur nih itu puasa 1 hari aja di bulan Rajab, malamnya itu melaksanakan qiyamul lail walaupun 1 malam, itu dapat meringankan siksaku, dapat mencegah daripada siksa kubur. Kata sahabat, ya Rasulullah, dengan sebab kita puasa 1 hari, dengan sebab kita sholat malam walaupun 1 malam dalam kurun waktu sebulan, itu dapat mencegah siksa kubur. Iya, kata Rasulullah, betul. Makanya Rasulullah SAW bersabda kembali, siapa orang di antara kaum muslimin dan muslimat melaksanakan puasa 1 hari di bulan Rajab, malamnya itu melaksanakan qiyamul lail walaupun 1 malam, itu Allah Subhanahu wa taala akan mencatat kepada kita ibadah selama 1 tahun. Subhanallah. Ini anak muda yang belum puasa. Karena dikala itu ada seseorang bertanya, ya Rasulullah, saya gak mampu ya Rasul untuk melaksanakan puasa Rajab selama sebulan penuh. Kira-kira amalia apa yang saya bisa perbuat ya Rasulullah? Kata Rasulullah, sum awalahu wa awsatahu wa akhirahu. Kamu puasa di awal udah lewat, atau puasa di pertengahan. Kalau nggak bisa puasa juga di pertengahan, wa akhirahu, di akhirnya kamu puasa. Ya. Kemudian dilanjutkan kembali, ya Rasulullah, kalau seandainya saya tidak mampu untuk melaksanakan puasa di awal, nggak mampu juga melaksanakan puasa di pertengahan Rajab dan di akhir, bagaimana ya Rasul? Apa yang saya bisa perbuat ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ya tasoddaq, bersedekah, kula yaumin biraghibin, setiap hari dengan sepotong roti. Jadi kita nggak mampu nih puasa nih, di awal kita udah berlalu, di pertengahan kita lupa, di akhir udah kelewatan. Itu apa itu yang perlu kita kerjakan di bulan Rajab? Bersedekah dengan sepotong roti setiap hari. Ditanya lagi, ya Rasulullah, boro-boro saya mau mikirin sepotong roti, sehari makan, besok aja nggak makan ya Rasul. Ini ternyata orang yang bertanya orang benar-benar miskin banget, benar-benar miskin. Disuruh sedekah nggak mampu juga sedekah.
Apa kata Rasulullah, ya udah kalau memang kamu nggak mampu untuk bersedekah dengan sepotong roti setiap hari, nih baca doanya. Doanya apa? Subhana man layan bagi lahu tasbihu, subhanal aizil akram, subhana man lahu izyu man walahu ahlun. Satu kali doang tuh bacanya tuh. Ini kalau bener-bener udah kere, tapi saya yakin nih jemaah shop nggak mungkin, pasti orang ada semuanya. Amin. Iya. Udah nggak mampu puasa disuruh sedekah juga nggak mampu juga. Ya Allah, kebangetan nih orang nih nanya sama Rasulullah. Kita kan kadang-kadang malu disuruh dikasih keringanan, suruh puasa pertama nggak mampu, ya puasa pertengahan, nggak mampu di puasa pertengahan karena udah lewat di puasa di akhir. Makanya di situ dikatakan Rajabu syahrullah wa sya'banu syahri wa ramadan syahru ummati. Itu dijelaskan kembali oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab Al-Gunyah. Itu yang namanya Rajabu syahru ilqaul bazar, bulan bercocok tanam. Kemudian disebutkan kembali wa sya'banu syahru sa'yi, bulan pengairan. Sedangkan Ramadan disebut dengan syahrul hasad, bulan panen. Makanya dilanjutkan tuh kaifa yasiru, bagaimana mungkin kita ini nih man lam yazra bi badri taati, dengan menanamkan ketaatan di bulan Rajab dengan mengucapkan apa? Istighfar sebanyak 70 kali. Wabik pirli warhamni watub alayya wabik pirli oi, halo, Assalamualaikum. Wabik pirli warhamni watub wabik pirli. Baca dong, Masya Allah. Mentang-mentang mau tungguin hadiah dari Mas Eko nih, aduh, ada bengong semua Mas Eko tuh. Fokus ke ente semua nih. Ini kira-kira hadiahnya apa dari Mas Eko nih? Itu kita baca banyak 70 kali tuh. Ustadz, saya kan udah baca. Selesai saya sholat baca 3 kali. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Itu istighfar yang kita baca setelah kita sholat. Itu istighfar diperuntukkan buat kita yang lagi sholat. Karena apa? Sholat kita sering lalai, sholat kita sering teledor. Kita sholat kadang-kadang sholat wujudnya, tapi kadang-kadang pikirannya melayang sono melayang sini, mikirin utang, mikirin segala macam. Makanya Rasulullah menganjurkan kepada kita selesai sholat kita dianjurkan untuk mengucapkan istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah. Baru dilanjutin astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya waliman ahsana ilaina wali jamil muslimin wal mu'minin al ahya. Tuh baca ibu. Makanya kita suruh baca sebanyak 70 kali. Nggak mampu karena lupa nih, kebanyakan 70 dicicil. Usai sholat kita baca berapa kali kita baca? Sebanyak 14 kali. 70 dikali 5 berapa? 70 dibagi 5 berapa? 14. Jadi setiap waktu itu kita baca 14 kali. Wabik pilih warhamni watub, kita banyak 4 kali. Kalau kita nggak sanggup nih baca 70 karena kelamaan nih, apalagi kita seorang pekerja, orang lapangan, udah dicicil tuh. Selesai sholat kita baca sebanyak 14 kali. Tetapi istighfar yang lain yang diajarkan oleh Rasulullah jangan ditinggal. Rasulullah istighfar sebanyak 70 sampai dengan 100 kali kita baca juga. Nah, makanya di situ dikatakan siapa orang yang tidak menanamkan taat di bulan Rajab dengan mengucapkan istighfar, walam yaskiha bima'il aini, kemudian tidak mengairkan di bulan Syaban dengan memperbanyak sholawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, kaifa yasiru, bagaimana mungkin sampai apa? Ila hasadir rahmah, untuk panen dia dengan adanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wajar
Kalau di bulan Ramadan hanya 10 pertama yang ramai kesananya kosong. Karena itu dia. Di bulan Rajab nggak dapat ampunan. Di bulan Sya'ban nggak banyak sholawat. Masuk bulan Ramadan udah males. Tapi kalau misalkan antum menjalankan di bulan Rajab dengan banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, di bulan Sya'ban banyakin sholawat, insya Allah di bulan Ramadan ya namanya qiyamul lail terasa ringan. Baca Quran yang tadi semula hanya sebatas 1 juz itu berusaha dia targetkan di dalam sehari sekian juz lagi, lebih lagi itu. Karena apa? Terasa mudah, dia dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa bulan Rajab disebut dengan bulan Allah? Li'annahu maksusun bil maghfirah, karena dikhususkan dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata di bulan Rajab pula wa bihi taballahu ala anbiya'ihi, dan Allah telah menerima taubatnya para nabi, wa anqadha auliya'ahu minal a'da, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan kekasih-kekasih Allah daripada musuh. Makanya terjadinya kebakaran di Amerika tuh di bulan Rajab tuh. Wa anqadha auliya'ahu minal a'da tuh. Allah selamatkan tuh para kekasih Allah daripada musuh-musuhnya. Alhamdulillah Allah buktiin tuh dengan sesumbarnya Donald Trump segala macam. Mudah-mudahan kedepannya habis semua tuh. Amin. Amin. Amin ya rabbal. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilanjutkan faman somahu istaujaba ala Allah salah satu asya'a. Orang yang melaksanakan puasa Rajab 1 hari maka berhak kewajiban atas Allah Subhanahu wa taala 3 perkara yang antum dapat nih. 3 perkara antum dapat. Yang pertama apa? Maghfiratun lima qad salaf. Allah akan mengampuni itu kesalahan dosa kita yang telah lalu. Allah ampuni itu kalau kita melaksanakan puasa Rajab. Yang kedua wa ismatun liman baqiya min umrihi. Allah pelihara nih daripada kita melakukan maksiat, daripada kita melakukan dosa dari sisa umur kita nih. Seandainya kita sekarang usia 45 tahun, untuk mencapai 63 tahun, katakanlah sekitar 18 tahun. Di 18 tahun tersebut Allah pelihara tuh daripada melakukan dosa, daripada melakukan maksiat. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita melaksanakan puasa Rajab. Yang ketiganya adalah wa ya'manu al-atsya min irdil akbar. Kita akan diberikan pengamanan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Yang mana dikala itu manusia ketika berkumpul dalam keadaan haus luar biasa, tetapi dengan sababia kita puasa Rajab, maka di situ kita akan diberikan minuman oleh Allah. Hari apa tadi itu tadi? Apanya? Hari apa yang puasanya? Bebas. Jadi selama sebulan itu yang tadi saya katakan famin awal syahri ila akhirihi, itu dari awal bulan Rajab sampai akhir tuh kebaikan semua. Makanya spesial bulan Rajab dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Kalau yang lain mah hanya sebatas 10 hari atau di pertengahan hari. Tapi kalau bulan Rajab dari awal sampai akhir itu kebaikan semua. Rahmatun bila azabin, wajudun bila bukhlin, kemudian wabirun bila jabain. Rahmat dengan tanpa disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kemurahan Allah dengan tanpa bakhil, kemudian wabirun bila jabain, kebaikan dengan tanpa batas. Kebaikan yang kita lakukan di bulan Rajab ini enggak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan pahala apa yang tadi saya sampaikan, 1 kebaikan dibalas dengan 70 kebaikan. Paham semuanya ya? Mudah-mudahan kita diberikan hidayah istiqomah, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan puasa Rajab tersebut. Amin ya rabbal. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Salah datangnya dari Al-Fakir, benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ma'afiq illa wa mitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin ditambahkan sedikit oleh Habib Amin wejangan buat lawyer kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sedikit
khusus untuk lawyer baru kita, mudah-mudahan yang pertama niat yang baik dulu. Innamal amalu binniat, itu harus ditanamkan sama beliau. Ya Bang Anas ya, niatin dulu, niatin yang baik-baik. Insya Allah segala yang baik itu mendapatkan hasil yang baik. Dan Allah katakan di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ayat ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, satu bentuk harapan buat kita. Yang kedua, satu bentuk ancaman pun buat kita pula. Maksudnya apa? La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmatnya. Ini merupakan harapan yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan, sekecil apapun nikmat, maka Allah janji akan ditambahkan nikmatnya. Wala in kafartum, dan barang siapa yang mengingkari, inna azabi lasyadid, Allah ancam Bang Anas apabila tidak bisa memikul mandat kepercayaan daripada umat. Lawyer ini